kembali di Joan Val Crochet Channel. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat Santa bag charm. Bisa untuk bag charm, bisa untuk ornamen Natal. Jadi seperti ini. Jadi ini hanya kepalanya saja. Nah, untuk bahannya di sini saya menggunakan 3 warna benang milk cotton yang 5 ply. Jadi ini warna kulit, lalu ada warna putih dan warna merah. Tapi di tutorial ini untuk warna kulitnya saya menggunakan yang light peach untuk kepalanya. Lalu untuk topi warna merah dan putih, untuk kumis dan untuk janggutnya juga. Nah, kita juga butuh safety eyes, ini yang 7 mili. Lalu kita juga butuh dakron, oke, dakron. Nah, untuk hakpennya di sini saya menggunakan yang nomor 4 atau 2,5 mili. Karena ini bag charm, jadi kita butuh ring dari ring gantungan kunci. Kita butuh gunting dan butuh lem. Karena untuk kumisnya ini saya memasangnya tidak saya jahit, tapi saya pakai lem uhu. Boleh lem tembak, boleh lem uhu. Dan kita juga butuh jarum tapestry. Oke, kita mulai saja tutorial kita untuk Santa bag charm. Jadi untuk kepalanya seperti ini. Nanti tutorial untuk kepala ini saya akan taruh di kolom komentar. Jadi ada komentar yang saya pin. Itu untuk link membuat kepala. Oke, kepalanya seperti ini. Ini pakai light speed. Lalu untuk gantungannya ini saya pakai yang warna merah karena topinya nanti warna merah. Dan gantungannya ini chainnya chain 40. Untuk di row 20 saya merajutnya biasa saja, tidak menggunakan back loop karena tidak saya pasang shell untuk yang Santa ini. Oke, karena ini kepalanya sudah selesai, sekarang kita lanjutkan ke bagian topinya. Jadi untuk topi kita gunakan warna putih terlebih dahulu. Jadi topinya itu putih dan merah. Di awal row boleh pakai magic ring atau pakai chain 2. Lalu kita akan mengisi chain yang pertama atau chain yang kedua dari hook. Berarti yang ini kita akan isi dengan 5 single crochet. 1 2 3 3 4 5. Nah, bagian yang lubangnya ini boleh dirapatkan. Nah, berikutnya untuk row 2 sampai row 5 kita akan bekerja pada back loop only atau BLO. Oke, karena ini merajutnya melingkar tanpa slip stitch, jadi untuk penandanya saya pakai benang. Di row 2 kita buat increase sebanyak 5 kali BLO. Jadi row 2 sampai row 5. Increase yang pertama, increase 2 single crochet dalam 1 stitch. Berikutnya increase yang kedua, increase yang ketiga, increase yang keempat, dan increase yang kelima.
dan row 2 kita punya 10 stitches. Nah, berikutnya untuk row 3 dan row 4 hanya single crochet 10. Jadi tidak ada increase. Row 3 single crochet 10, row 4 single crochet 10. Row 3 dan row 4 yang sudah selesai masih menggunakan back loop. Oke. Nah, berikutnya kita ke row 5. Di row 5 kita buat decrease 5 kali, juga pakai back loop. Jadi untuk row 5 kita punya 5 stitches. Decrease yang pertama, kalau misalkan susah pakai invisible berarti boleh pakai yang decrease biasa seperti ini. Decrease kedua, decrease ketiga, decrease keempat, dan decrease yang kelima. Oke, ini sampai row 5 yang sudah selesai. Berikutnya kita ke row 6. Jadi pada row 6 kita akan ganti benang warna merah. Jadi untuk gantinya, untuk cara mengganti, kalau saya ini hakpen yang di loopnya ini kita lepas, lalu masukkan hakpen pada 3 loop yang terlihat dari decrease. Yang ini, yang atas. Berikutnya ini ada loop yang tengah dan ini loop yang paling kiri. Oke, seperti ini. Kita ambil benang merahnya. Kita masukkan melewati 3 loop. Benang yang putih sisanya ini boleh kita potong dulu. Lalu ekor benang dari benang putih ini kita tarik. Oke. Nah, berikutnya untuk row 6 dan row 7 kita hanya akan membuat single crochet pada setiap stitch atau single crochet 5. Jadi ini agak hati-hati karena hanya 5 stitches. Dan ini tidak back loop, ini single crochet biasa. Di sini satu, dua, tiga, ups, empat, dan 5. Row 6 selesai. Berikutnya lanjut ke row 7. Row 7 juga masih sama, hanya single crochet 5. Oke, dilanjutkan untuk row 7. Dan ini sampai row 7 yang sudah selesai. Sekarang kita ke row 8. Di row 8 kita buat increase sebanyak 5 kali. Oke, increase berarti 2 single crochet dalam 1 stitch. Increase pertama,
increase kedua, increase ketiga, increase keempat, increase yang kelima. Dan row 8 kita akan punya 10 stitches. Nah, berikutnya teman-teman lanjutkan untuk row 9 dan 10. Jadi row 9 kita buat single crochet 10, row 10 buat single crochet 10. Jadi tidak ada increase. Dan ini sampai row 10 yang sudah selesai. Berikutnya kita ke row 11. Di row 11 kita akan membuat single crochet lalu increase sebanyak 5 kali dan kita akan punya 15 stitches. Single crochet, increase. Yang pertama, single crochet, increase. Yang kedua, dan silakan dilanjutkan untuk pengulangan ketiga sampai dengan pengulangan yang kelima. Row 11 selesai, kita ke row 12. Di row 12 kita akan membuat increase lalu single crochet 2 dibuat sebanyak 5 kali dan kita akan punya 20 stitches. Increase, satu, dua. Yang pertama, increase, satu, dua. Pengulangan kedua. Untuk pengulangan ketiga sampai kelima silakan dilanjutkan. Row 12 selesai, sekarang kita lanjut ke row 13. Di row 13 kita akan membuat single crochet 2, increase single crochet 2 sebanyak 4 kali dan kita akan punya 24 stitches. Satu, dua, increase, satu, dua. Pengulangan yang pertama, satu, dua, increase, satu, dua. Pengulangan yang kedua, pengulangan ketiga dan keempat silakan dilanjutkan. Row 13 selesai, kita ke row 14. Row 14 kita akan membuat single crochet 3 lalu increase sebanyak 6 kali dan kita akan punya 30 stitches. 1, 2, 3, lalu increase. Pengulangan yang pertama, 1, 2, 3, increase. Pengulangan yang kedua, dan untuk pengulangan yang ketiga sampai yang keenam silakan dilanjutkan. Row 14 selesai, kita ke row 15. Di row 15 kita akan buat single crochet 2, increase single crochet 2 dibuat sebanyak 6 kali dan kita akan punya 36 stitches.
1, 2, increase, 1, 2. Oke, ini pengulangan yang pertama. 1, 2, increase, 1, 2. Pengulangan yang kedua. Untuk pengulangan yang ketiga sampai yang keenam silakan dilanjutkan. Row 15 selesai, kita ke row 16. Di row 16 kita akan membuat pengulangan pola single crochet 5 lalu increase, dibuat sebanyak 6 kali dan kita akan punya 42 stitches. 1, 2, 3, 4, 5, increase. Pengulangan yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, increase. Pengulangan yang kedua. Dan untuk pengulangan yang ketiga sampai yang keenam silakan dilanjutkan. Dan ini setelah row 16 selesai, berikutnya row 17 sampai row 20 atau 4 row berikutnya kita hanya akan membuat single crochet 42 pada setiap row. Oke, silakan dilanjutkan untuk row 17 sampai row 20. Single crochet 42 pada setiap row. Setelah row 20 selesai, kita akan mengganti warna benang. Jadi untuk 3 row terakhir kita memakai warna putih. Jadi row 21, 22 dan 23. Nah, ini hakpennya kita lepas dulu, lalu masukkan di loopnya single crochet yang kelihatan 2 ini. Ambil benang yang putih, tarik, lewatin 2 loop. Benang yang merah ini boleh kita tarik ke belakang seperti ini. Lalu kita fasten off benang yang merah. Oke, sekarang kita mengerjakan row 21. Jadi row 21, row 22 dan row 23 kita kerjakan pada stitch BLO atau back loop only. Kita buat single crochet 42. Jadi sama seperti row yang sebelumnya, tidak ada increase. Hanya seperti ini aja. Dan silakan dilanjutkan untuk row 21 sampai row 23 kita pakai back loop only. Single crochet 42 pada setiap row. Dan setelah row 23 selesai, kita slip stitch 1 kali pada stitch berikutnya dan slip stitchnya masih di BLO. Slip stitch 1 kali, lalu fasten off dan potong benangnya itu, sisakan benang yang agak panjang karena nanti untuk menjahit topinya di bagian kepala. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan mengisi setiap stitchnya FLO atau front loop only. Jadi ini dimulai dari row 21 yang masih warna merah ini, FLO nya 21, 22, 20, maaf, 20, 21, 22, 23. Nah, yang 23 atau row yang terakhir itu berarti FLO nya yang ini, sama FLO yang bagian atas.
ada berapa row ini? 3 row, 1 2 3, ada 3 row bagian atas. Nah, kita akan membuat slip stitch chain 1 pada setiap stitchnya FLO. Kita mulai dari yang 20. Ini FLO nya. Kita buat slip stitch, lalu chain 1. Pada stitch berikutnya juga sama, ini ekor benangnya boleh kita bawa, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, slip stitch, chain 1. Jadi pada setiap stitchnya FLO kita isi dengan slip stitch chain 1. Berarti yang bagian bawah ini ada 4 row. Ini 1 2 3, yang keempat di stitch yang paling bawah ini. Jadinya 4 row. Nah, seperti ini kalau sudah jadi 1 2 3 4. Berikutnya yang atas seperti ini. Oke, silakan dilanjutkan untuk mengisi setiap stitch front loop only atau FLO dengan slip stitch chain 1. Oke, dan ini setelah bagian topinya selesai, berikutnya kita akan mengerjakan bagian kumis. Jadi untuk topi ini benangnya kita rapikan di dalam seperti ini. Kalau saya merapikan bagian benangnya itu yang lurusnya dengan slip stitch yang terakhir kita kerjakan untuk bagian topi, karena nanti ini akan saya taruh di bagian belakang kepala. Oke, seperti ini. Berikutnya kita mengerjakan kumisnya dulu. Kita mulai untuk bagian kumisnya. Kita buat chain 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, dan kita mulai dari stitch kedua dari hook 1 2, kita buat slip stitch, stitch berikutnya isi dengan half double crochet, stitch berikutnya isi dengan double crochet, stitch berikutnya half double crochet, stitch berikutnya slip stitch, stitch berikutnya half double crochet, stitch berikutnya double crochet, stitch berikutnya half double crochet, dan ini tersisa satu stitch yang terakhir ini kita isi slip stitch 2 kali. Slip stitch yang pertama, slip stitch yang kedua, lalu kita lanjut ke sisi yang satunya. Kita buat half double crochet, stitch berikutnya double crochet, stitch berikutnya half double crochet, stitch berikutnya slip stitch, stitch berikutnya half double crochet, stitch berikutnya double crochet, stitch berikutnya half double crochet, dan pada stitch yang terakhir kita isi dengan slip stitch. Oke, seperti ini. Lalu kita fasten off. Kita rapikan pakai jarum tapestry. Kita masuk ke stitch yang pertama. Seperti ini. Nah, ini bagian yang tengah ini boleh kita
bikin seperti ini. Jadi dari sisa benangnya ini aja nggak apa-apa. Ini bawa ke bagian tengah. Bawa ke bagian tengah seperti ini. Lalu ini lilitkan sekali atau 2 kali nggak apa-apa, 2 kali. Kita kunci mati di belakang. Selesai, fasten off. Dan ini untuk bagian kumis selesai. Sekarang kita kerjakan ke bagian jenggotnya. Kita buat slip knot. Berikutnya kita buat chain 22. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Dan row 1 kita mulai pada chain kedua dari hook. Ini hook chain pertama, chain kedua. Oke, kita mulai di sini. Kita buat single crochet 21. 1 2 3 4 19 20 21. Dan row 1 selesai. Lalu kita putar dan kita ke row 2. Kita ke row 2. Kita buat chain 1 dulu sebagai bantuan naik dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Kita buat single crochet 3. 1 2 3. Berikutnya kita lanjutkan dengan membuat double crochet 15. 1 2 3 4 14 15. Lalu tersisa 3 stitches terakhir kita buat single crochet 3. 1 2 3. Dan row 2 selesai. Row 2 selesai, kita putar dan kita ke row 3. Chain 1 dulu sebagai bantuan naik dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Kita buat 5 single crochet. 1 2 3 4 5. Berikutnya 3 half double crochet. 1 2 3. Dilanjutkan dengan 5 double crochet. 1 2 3 4 5. Lalu 3 half double crochet. 1 2 3 4 5.
2, 3, berikutnya 5 single crochet, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, dan ini untuk bagian jenggotnya selesai. Lalu kita fasten off, dan fasten off-nya agak panjang karena nanti untuk menjahit jenggotnya di wajahnya Mr. Santa. Oke, ini berarti semuanya selesai. Sekarang kita tinggal finishing. Kita pasang alisnya dulu. Jadi untuk alis itu, jadi ini bagian mata, lalu di atas, di garis atasnya mata yang sebelah luar ini ada 1 stitch. Oke, kita mulai di sini. Nah, yang satunya itu dari stitch yang luar ini ke kiri atau masuk, terhitung dari yang kita kasih penanda ini, kasih jarum pentul 3 stitches, 1, 2, 3, lalu naik 1 row, berarti di sini. Nah, untuk yang satunya juga sama, dari garis mata atas yang sisi luar, nah ini ada stitch ini. Lalu untuk yang bagian atasnya terhitung dari stitch yang sudah kita beri jarum pentul, masuk 3 stitches ke bagian dalam, 1, 2, 3, lalu naik 1 row di atasnya, berarti di sini. Nah, ini berarti, jadi ini saya pakai Milko yang putih aja, tidak dibelah, jadi utuh 5 ply. Kita masuk gini aja. Lalu di sini kita bawa ke alis yang satunya. Nah, seperti ini. Nah, begini aja alisnya. Terus kita bisa kasih yang kayak hiasan yang kayak putih-putih di bawahnya mata itu. Opsional aja, boleh dikasih, boleh tidak. Jadi ini di sampingnya mata begini. Terus sama yang di stitch bawah mata ini. Cuman yang di bawah mata ini agak sedikit susah karena ada washer, ada kayak washer yang kayak ngeganjel gitu. Jadi dipas-pasin ya. Ini di sini. Sama di sini, di stitch yang sampingnya mata. Nah, kayak gini aja. Jadi ini untuk alis sama untuk yang putih-putih di bawahnya mata. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita bikin hidungnya. Hidungnya saya bikin dari benang Milko yang 5 ply juga, yang warna merah. Untuk hidungnya itu di antara dua mata, terus lurusnya garis mata yang bawah. Nah, ini kan ada stitch ini. Nah, berarti di sekitar sini. Buat aja 3 stitches atau 2 stitches, nggak apa-apa. Hanya 1 garis aja. Nah, gini aja cukup.
berikutnya kita pasang kumisnya. Oke, jadi kumisnya kita pasang di bawahnya hidung seperti ini. Dipasin aja di tengah-tengahnya, terus dilem pakai lem uhu. Kayak gini nih, dipasang di tengah-tengah. Nah, kayak gini. Ini dilem aja pakai lem uhu. Setelah kumisnya terpasang, baru kita akan pasang kumisnya. Jadi kumisnya itu yang di bawah, yang row 1 itu yang ada di bawah, yang pas dapat di bawahnya kumis itu yang tadi kita buat single crochet 5, ada half double crochet, ada double crochet, jadi seperti ini. Oke, jadi ini kumisnya sudah saya lem. Jadi sambil nunggu lemnya kering, ini saya kasih jarum pentul dulu. Nah, berikutnya untuk jenggotnya, jadi kira-kira seperti ini. Bagian bawahnya itu hampir nempel sama kumis. Oke, lalu untuk bagian samping-sampingnya usahakan ini sama. Jarak dari mata ke janggut yang samping itu usahakan sama. Kalau ini saya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 stitch kelima. Oke, seperti ini. Nah, untuk kumis yang jenggot yang bagian bawah itu pas di magic ring. Nah, seperti ini. Berikutnya kita jahit menggunakan tapestry. Tidak harus setiap stitch, yang pasti tidak lepas gitu aja. Oke, ini silakan dilanjutkan untuk menjahit bagian jenggot sampai bagian jenggotnya ini selesai dipasang. Dan ini setelah kumis dan jenggotnya terpasang, sekarang kita akan memasang topinya. Dan jangan lupa nanti ini yang tali gantungannya ini kita keluarkan di topi. Oke, jadi dipasin aja dulu. Kalau saya yang bagian slip stitch yang ada ekor tali panjangnya ini nanti ada di belakang seperti ini. Nah, kira-kira aja talinya kira-kira mungkin di sini. Kita kira-kira aja ya. Ups. Oke, ini udah. Nah, lalu kita tata dulu topinya.
seperti ini. Oke, jika dirasa ini sudah pas, kita kasih jarum pentul dulu biar nanti posisinya dia nggak berubah. Oke, berikutnya kita akan jahit bagian topinya. Jadi kita itu menjahit yang di bagian topi itu di back loopnya row 23. Tadi kan row 23 FLO nya, front loopnya sudah kita pakai yang kita isi slip stitch chain 1. Nah, back loopnya kan nggak, masih kosong ini back loop. Nah, kita menjahitnya di back loop. Jahitnya juga sama kayak yang tadi kita jahit jenggot, maaf. Nggak harus setiap stitch, yang penting tidak lepas aja. Kayak gini aja, dijahit berkeliling sampai di stitch terakhir, lalu masukin rapikan benang di dakronnya dan fasten off. Untuk bagian topinya ini sudah terpasang. Sekarang yang terakhir kita pasang tali gantungnya. Jadi saya pakai ring gantungan kuncinya ini yang ada kokot udangnya. Jadi kalau saya caranya, talinya taruh di depannya ring, lalu masuk ke arah belakang seperti ini. Ini kokotnya keluarin dulu di tali. Kalau sudah, ini tarik keduanya ke samping. Nah, selesai. Dan tutorial dari saya untuk Santa Back Charm selesai. Saya Joan Val, sampai jumpa di tutorial berikutnya dan terima kasih.